Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irbi Sazwan dengan NIM 23308111033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusialisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Nah, untuk pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam buku Politika yang disebutnya sebagai negara polis yang masih pada saat itu dipahami negara masih dalam satu wilayah yang dipahami negara masih dalam satu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas yang melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan sebagai bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara yang lain, memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. Untuk selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar, bahasa Latinnya yaitu constitutio, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi merujuk pada umumnya pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Nah, selanjutnya kita membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempat yang tertinggi,
Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945, 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari pembukaan batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat peraturan tambahan, dan bagian penjelasan. Lalu yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Lalu yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Lalu yang keempat, periode 5 Juni 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut. Yang pertama, UUD 1945 yang belum diamandemenkan. Lalu yang kedua, UUD 1945 yang sudah diamandemenkan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen tersebut adalah amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999. Lalu amandemen yang kedua pada sidang tahunan MPR disahkan 18 Agustus pada tahun 2000. Yang ketiga, amandemen yang ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan pada 10 November 2001. Lalu yang keempat, amandemen keempat pada tahunan MPR disahkan pada 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI. Itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut KNIP untuk membentuk presiden. Sidang PPKI mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar ini berlangsung sangat singkat, yaitu kurang lebih 2 jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, penetapan UUD 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu yang pertama, istilah kata hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar. Lalu yang kedua, kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Lalu yang ketiga, dalam hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Lalu yang keempat, diadakannya ketentuan tentang perubahan UUD yang sebelumnya tidak ada. Lalu yang terakhir, rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Lalu yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi pada waktu yang disahkan PPKI adalah UUD Negara Indonesia yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dibuat dalam Berita Republik Indonesia tahun Angka Romawi 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tahun nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas yang pertama pembukaan batang tubuh, yang terakhir penjelasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat, yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember diberlakukannya Undang-Undang Dasar baru disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS tahun 1949. Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disingkat KRIS atau UUD-RIS. Dan UUD Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku, tapi hanya di salah satu negara bagian RIS, yaitu Negara Republik Indonesia atau RI, yang beribu kota di Yogyakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS atau UUD-RIS 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dengan demikian, UUD-RIS 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya UUD-RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 oleh Muhyamin pada disebut Konstitusi 2. Yang pertama, Khadimah yang terdiri dari 4 ayat, yang kedua bagian tubuh yang terdiri dari atas 6 bab, 1157 pasal dan lampiran. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD-RIS 1949 antara lain, yang pertama bentuk negara adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kepala pemerintah dijabat oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri APIS pada saat itu yaitu Mohatta. Konstitusi yang berlaku setelah UUD-RIS adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara atau bisa disebut UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara dimaksud sebagai pengganti dari UUD-RIS 1949. Setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Konstitusi inilah yang menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. UUDS 1950 terdiri atas yang pertama, Mukadimah yang terdiri dari 4 ayat. Lalu yang kedua, batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 164 pasal. Yang ketiga, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Yang keempat, sistem pemerintah adalah parlementer menurut UUDS 1950. Dan yang terakhir, adanya badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya.
Situasi ini kemudian memicu munculnya dekret yang isinya lain sebagai berikut. Pertama, menetapkan pembubaran konstituante, lalu yang kedua menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1960, dan yang terakhir pembentukan MPRS dan DPAS. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Rifdi Sajuan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.